Mungkin gempa seperti apa sih yang menyebabkan tsunami? Karena kejadian kemarin yang gempa 5,2 banyak yang nanya Pak, apakah ini menyebabkan tsunami? Apakah nanti ada gempa susulan atau gimana? Ya, bisa menyebabkan tsunami juga. Kabar siang pemirsa, gempa magnitudo 5,2 mengguncang Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara pada Jumat malam. Kepanikan pun terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Labuha hingga pasien dilarikan keluar gedung rumah sakit. Tuhan, kasih keluar di sini dulu. Kasih jauh, agak jauh dari tembok, kasih jauh. Kepanikan terjadi sesaat setelah gempa magnitudo 5,2 mengguncang Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kasih jauh, kasih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat BMKG dimanapun Anda berada. Semoga sobat sekalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Senang sekali saya Zulfikar Abdul Salam dari Stasiun Meteorologi Osman Sadiq Halmahera Selatan akan menyapa sobat sekalian dalam ikhtisar info gempa yang terjadi di bulan Februari tahun 2021. Tentunya saya tidak sendiri, bersama saya Kepala Stasiun Geofisika kelas 3 Ternate, Bapak Andri Wijaya, bidang MSI. Selamat siang Pak. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Baik, yang kita ketahui bahwa baru-baru ini atau tepatnya pada tanggal 26 Februari tahun 2021 di Kabupaten Halmahera Selatan digoncang gempa dengan kekuatan 5,2 skala Richter. Jadi saya telah merangkum beberapa pertanyaan yang muncul dari sosial media dan ada beberapa pertanyaan buat Bapak. Mungkin dengan pertanyaan ini atau dengan tanggapan dari Bapak bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat kita Pak. Jadi saya sudah merangkum ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah mengenai dampaknya Pak. Jadi kenapa dampak gempa Labuha tanggal 26 Februari tahun 2001 dengan magnitud 5,2 skala Richter lebih dirasakan oleh masyarakat dan merusak bangunan di Labuha jika dibandingkan dengan gempa Sageta tahun 2019 dengan kekuatan yang lebih besar yakni 7,2 skala Richter. Ya, gempa-gempa yang terjadi di Labuha tanggal 26 Februari tahun 2021 terjadinya di darat dengan kedalaman yang dangkal. Artinya dangkal adalah kurang dari 60 km atau tepatnya berada dekat dengan Labuha sekitar kurang lebih 12 km. Nah, hal yang berbeda ketika terjadi gempa di Sageta tahun 2019. Jarak antara Labuha lebih dari 12 kilo dan perbedaan tempat atau lokasinya sangat menunjang sekali getaran yang dirasakan. Jadi semakin dekat getaran gempa bumi atau lokasi gempa bumi, maka daerah yang terkena itu paling akan merasakan dampak tersebut. Nah, hal ini yang terjadi pada tanggal 26 Februari kemarin. Jadi gempanya berada dekat dengan kota Labuha 5,2 sehingga yang kita rasakan memang di kota Labuha sangat berdampak sekali, apalagi bangunan-bangunan yang memang kondisinya tidak sesuai dengan konstruksi. Tetapi ada beberapa bangunan yang memang cukup parah terkena juga. Kemungkinan ya bukan dari konstruksinya, kemungkinan memang wilayahnya ada beberapa aspek seperti apakah tempat tersebut dilalui oleh sesar ataupun dari
kondisi lapisan batuan setempat yang memang tidak menahan atau tidak bisa menahan energi getaran dari gempa tersebut. Sedangkan gempa tahun 2019 di Saketa, tentunya di Saketa dampaknya lebih luar biasa, merusak di sana. Dan saya lihat beberapa gambaran ataupun foto-foto memang Saketa sangat parah. Nah, ketika gempa di Saketa, energi yang menjalar merambat ke daerah sekitarnya, dan kemudian energi tersebut perlahan akan menurun kekuatan energinya. Makanya yang kita rasakan di Labuha itu energinya tidak sama dengan energi di lokasi tempat kejadian di Saketa. Nah, demikian pula kalau kita balikan lagi, jadi kalau gempanya 5,2 di Labuha, ya dekat dengan posisi Labuha, dan bagaimana respon dari Saketa, di masyarakat penduduk Saketa, otomatis mereka tidak terlalu merasakan dampaknya. Nah, kira-kira seperti itu, Mas. Berarti mungkin ada energi yang dipancarkan oleh itu mungkin tergantung dari jaraknya dan kedalamannya. Betul. Atau mungkin apakah bisa misalnya karena dia kan beda pulau nih Pak, antara Saketa sama Bacang kan beda pulau, apakah mungkin dipengaruhi lautan atau gimana Pak? Apakah bisa jadi sumber? Bisa jadi. Jadi energi rambat yang melalui gelombang melalui air itu bisa mereduksi atau mengurangi kekuatan dari si energi tersebut gitu. Itu kemungkinan bisa. Baik, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya Pak. Ya. Baik, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Kenapa gempa hanya 5,2 tapi merusak? Kira-kira penyebabnya? Apakah ada sesar aktif atau apa? Ya, memang daerah Labuha atau Pulau Bacan dan terlebih untuk Kabupaten Halmahera Selatan, memang kita memiliki beberapa zona-zona sesar aktif dan beberapa kondisi di mana jalur gempa dilewati. Dan kebetulan di Labuha sendiri, di daerah pulaunya sendiri di daratan itu punya sesar aktif, sesar lokal aktif yang menyebabkan terjadinya gempa bumi di situ. Baik, untuk berikutnya Pak, pertanyaan berikutnya mungkin berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya Pak. Apakah sesar yang di Kabupaten Halmahera Selatan itu apakah sekarang ini lagi aktif, dan misalnya aktif itu membutuhkan berapa lama Pak? Maksudnya untuk tidak aktif lagi. Katakan aktif ketika sesar tersebut mengeluarkan aktivitas gempa, dan itu kurun waktunya sudah masuk di 10.000 tahun ya. Jadi dikatakan aktif seperti itu. Jadi kondisi di mana sesar tersebut memiliki dampak aktivitas atau mengeluarkan energi berupa gempa bumi di 10.000 tahun terakhir. Nah, itu dikatakan aktif. Nah, kalau sudah aktif ya pasti akan terjadi gempa-gempa. Nah, hal yang berbeda ketika kita mengatakan gunung berapi. Gunung berapi ada dikatakan aktif, ada dikatakan tidak aktif. Tetapi sesar agak berbeda dibandingkan gunung aktif. Artinya sementara ini sesar lagi aktif ya Pak? Ya, memang sesar tersebut sesar aktif. Oke. Baik, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya Pak. Kira-kira mungkin berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya juga nih. Ada beberapa sesar yang mungkin terdapat di Hals. Ya, untuk menghitung banyaknya sesar di Halmahera Selatan, saya belum punya data yang valid untuk menghitung berapa jumlah sesar di Halmahera Selatan. Tetapi dari peta yang kami punya, BMKG punya, memang sesar di Kabupaten Halmahera Selatan itu
dilalui oleh percabangan dari sesar Sorong, itu sangat besar sekali. Kemudian ada sesar lokal di Pulau Bacan, Pulau Obi, dan bagian selatan dari Pulau Halmahera yang masuk dalam regional wilayah peta Kabupaten Halmahera Selatan. Itu ada sesar-sesar lokalnya. Kemudian ada juga pengaruh-pengaruh dari pertemuan lempeng kecil di Halmahera dengan Laut Maluku serta lempeng Sangihe. Jadi jalurnya sangat banyak sekali. Jadi sebenarnya untuk Halmahera Selatan ini, Pulau Bacan dan Pulau Obi itu masuk dikepung oleh sesar-sesar aktif. Jadi seperti yang kita lihat ini di belakang ini, gempa yang terjadi di Labuha tahun 2021 ya. Kita bisa lihat di sini ya, di Pulau Bacan ini. Jadi kita bisa melihat sini memang di dalam Pulau Bacan sendiri ada ada sesar-sesar aktif di dalam. Jadi ada sesar yang melewati antara Bacan dengan Obi di Kepulauan Obi bagian selatan. Kemudian ada pengaruh juga dari sesar lokal di Taliabu. Kemudian ada juga pengaruh subduksi atau pertemuan lempeng di daerah Laut Maluku. Itu sangat-sangat berpengaruh. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, mungkin gempa seperti apa sih yang menyebabkan tsunami? Karena kejadian kemarin yang gempa 5,2 banyak yang nanya, Pak, apakah ini menyebabkan tsunami? Apakah nanti ada gempa susulan atau gimana? Ya, bisa menyebabkan tsunami juga. Jadi tsunami itu terjadi akibat dari satu gempa tektonik yang dapat memicu perubahan muka air laut. Misalnya di daerah tersebut akan terjadi pergerakan sesar naik atau sesar turun. Itu satu. Yang kedua, gempa diakibatkan oleh gempa vulkanik di bawah permukaan laut. Kemudian yang ketiga itu gempa runtuhan, artinya gempa yang terjadi di laut gempa yang terjadi di laut tetapi menyebabkan runtuhan, ya, ataupun ada runtuhan-runtuhan yang secara tiba-tiba runtuh. Nah, itu. Kemudian ada juga akibat oleh gempa akibat oleh meteor atau benda luar angkasa yang ukurannya cukup luar biasa besar dan menghantam laut. Nah, itu bisa menyebabkan tsunami. Nah, untuk kasus ini BMKG lebih memodelkan gempa-gempa yang terjadi akibat gempa tektonik. Artinya gempa-gempa yang disebabkan oleh pergerakan lempeng. Nah, itu. Jadi kemungkinan gempa yang terjadi di darat dan dekat dengan laut, artinya dekat dengan pesisir untuk menyebabkan tsunami itu ada, dan itu pernah terjadi. Seperti di Palu, gempa di darat tetapi menimbulkan tsunami. Nah, kok bisa gempa darat timbulnya tsunami gitu? Nah, memang gempa-gempa yang terjadi di darat ini dekat dengan laut dan menyebabkan bisa menyebabkan patahan yang memanjang ke laut. Itu bisa terjadi perubahan. Yang kedua, terjadi longsoran di bawah laut karena tebing atau curamnya dan kondisi batuan di bawah laut yang bisa menyebabkan longsoran. Nah, perubahan massa di bawah permukaan laut ini dapat menyebabkan perubahan dari massa air laut itu sendiri. Terjadilah gelombang tsunami. Itu yang dapat juga berpotensi. Nah, soal kekuatan atau besarnya, gempa-gempa yang menyebabkan tsunami umumnya adalah gempa-gempa di atas 7 atau 6,5. Itu tergantung definisinya, sebagaimana ada beberapa ilmuwan
menyatakan ada di atas 6,5 bisa, tetapi di atas 7 ada juga yang menyatakan demikian. Tergantung kita mau mengambil analogi seperti apa. Tetapi untuk BMKG sendiri, semua gempa tektonik yang dapat menimbulkan tsunami itu dimodelkan, gitu. Jadi 5,2 yang pada saat terjadi di Labuha tanggal 26 itu secara pemodelan BMKG tidak masuk ke dalam kriteria menyebabkan tsunami. Berarti artinya kalau bisa memicu adanya tsunami itu pertama mungkin letaknya Ya, letaknya berada di laut, dasar laut, di bawah laut ya, dasar bawah laut. Mungkin dangkal ya Pak ya? Ya, kemudian gempanya dangkal, kemudian gempanya bisa juga di darat tetapi dekat dengan laut. Untuk kekuatannya Pak? Kekuatannya ya itu tadi 6,5 atau di atas 7. Di atas 6,5 atau di atas 7. Itu potensinya ada. Mungkin yang terakhir nih Pak, mungkin himbauan kepada masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan mengenai misalnya kalau misalnya akan datang ada gempa lagi, apa yang harus dilakukan Pak? Ya, pertama himbauan kami BMKG Stasiun Geofisika Ternate yang tugasnya atau tupoksinya adalah mengamati gempa bumi yang disebabkan oleh lempeng-lempeng tektonik, menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, tidak panik, dan informasi berasal dari BMKG itu yang dipercayai. Jadi informasi-informasi yang menyebutkan akan ada gempa yang lebih besar lagi pada saat terjadinya gempa itu kita nyatakan hoax, karena sampai saat ini gempa-gempa yang terjadi tidak bisa diprediksikan. Kenapa tidak bisa diprediksikan? Karena kita di dunia juga, ilmuwan dunia belum bisa mempunyai alat untuk memprediksi kapan, di mana, dan berapa besar terjadinya gempa bumi tersebut. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya dan ilmunya dan himbauannya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Halmahera Selatan. Dan mungkin sampai di situ dulu podcast kita atau intisari gempa kita. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Saya Zulfikar Salam. Bye. Baik, terima kasih Pak Andi atas waktunya. Sampai jumpa Pak. Ya.